semuanya, kembali lagi bersama aku Sala Anggraini as mahasiswi rekam medis dan informasi kesehatan. Nah, di video kali ini aku bakal jelaskan materi mata kuliah pertukaran informasi kesehatan di fasilitas layanan kesehatan. Jadi, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke videonya. Cekidot! Untuk materi pada bab 8 dan bab 9 itu berjudul Manajemen Data dalam SIG dan Standarisasi dan Interoperabilitas dalam SIG. Definisi manajemen data dalam SIG. Manajemen data dalam SIG adalah proses pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, analisis, dan distribusi data kesehatan untuk mendukung layanan kesehatan dan pengambilan keputusan. Memastikan data yang dikelola bersifat akurat, lengkap, aman, dan dapat diakses dengan mudah. Komponen manajemen data dalam SIG, yang pertama itu adalah ada pengumpulan data, yang dimana data diperoleh dari berbagai sumber seperti rumah sakit, puskesmas, laboratorium, dan klinik. Dua, itu penyimpanan data, menggunakan database elektronik seperti rekam medis elektronik atau RE. Yang ketiga, itu pengelolaan data. Data dianalisis menggunakan sistem berbasis big data dan AI. Terus yang keempat, distribusi data, yaitu informasi dikirim ke pengguna sistem seperti tenaga kesehatan dan manajemen rumah sakit. Kelima, keamanan data, melindungi data pasien dengan enkripsi, akses terbatas, dan kepatuhan terhadap regulasi. Adapun jenis data dalam SIG, yang pertama jenis data pasien, yaitu identitas, riwayat penyakit, alergi, dan pengobatan. Terus yang kedua, data pelayanan kesehatan, yaitu diagnosa, tindakan medis, obat yang diberikan. Data administratif, yaitu registrasi pasien, klaim asuransi, manajemen sumber daya. Yang keempat, data epidemiologi, yaitu data penyakit menular, surveillance kesehatan masyarakat. Adapun tantangan dalam manajemen data SIG, yang pertama ada fragmentasi data, yaitu data tersebar di berbagai sistem yang tidak selalu compatible. Terus yang kedua, keamanan dan privasi, ancaman kebocoran data dan serangan cyber. Terus yang ketiga, kualitas data. Data yang tidak akurat atau duplikasi data mengganggu analisis kesehatan. Yang keempat, aksesibilitas, yaitu masih banyak fasilitas kesehatan yang belum memiliki sistem digital yang terintegrasi. Materi selanjutnya yaitu standarisasi dan interoperabilitas. Standarisasi dalam SIG bertujuan untuk menyamakan format data kesehatan agar dapat digunakan oleh berbagai sistem yang berbeda. Interoperabilitas adalah kemampuan berbagai sistem informasi kesehatan untuk berbagi, mengakses, dan menggunakan data secara bersama-sama. Adapun jenis dari interoperabilitas dalam SIG. Yang pertama, interoperabilitas teknis, yaitu standar protokol komunikasi data seperti FHIR, yaitu Fast Healthcare Interoperability Resource. Manfaat dari standarisasi dan interoperabilitas dalam SIG. Yang pertama, itu ada memudahkan integrasi antar sistem rumah sakit, puskesmas, laboratorium, dan BPJS. Kedua, meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan dengan pertukaran data yang cepat dan aman. Tantangannya yang pertama itu ada kurangnya adopsi teknologi di fasilitas kesehatan kecil. Kedua, biaya implementasi sistem berbasis standar cukup tinggi. Untuk kasus bab 8, aku mengambil jurnal berjudul Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Berbasis Mobile. Di era digital, implementasi sistem informasi manajemen kesehatan berbasis mobile atau MHMIS menjadi solusi dalam meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan, terutama di daerah dengan keterbatasan akses fasilitas medis. Sebuah penelitian oleh Agung Wijoyo, Muhammad Rizky Lutfianto, dan Alfian Khairul Azhari pada 2024 meneliti penerapan sistem ini di beberapa puskesmas di wilayah Jawa Timur untuk mengatasi permasalahan keterlambatan pencatatan rekam medis dan akses informasi pasien. Dalam studi ini, sistem berbasis mobile diterapkan untuk mengelola data pasien, jadwal kunjungan, pencatatan rekam medis, elektronik atau RME, serta komunikasi antara pasien dan tenaga kesehatan. Sebelum implementasi, banyak puskesmas masih menggunakan pencatatan manual atau sistem yang belum terintegrasi, menyebabkan keterlambatan dalam pelayanan dan inkonsistensi data pasien. Pada kasus bab 9, aku mengambil
jurnal berjudul Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Berbasis Mobile. Dalam upaya meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan di Indonesia, banyak fasilitas kesehatan mulai menerapkan sistem informasi manajemen kesehatan berbasis mobile. Salah satu studi yang dilakukan oleh Agung Wijoyo, Muhammad Rizky Lufianto, dan Alfian Koirul Azhari, Yaya 2024, meneliti implementasi sistem ini di beberapa puskesmas di Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan teknologi berbasis mobile dapat membantu manajemen data pasien, mengurangi beban administratif tenaga kesehatan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Sebelum implementasi MHMIS, banyak puskesmas masih menggunakan pencatatan manual atau sistem berbasis desktop yang tidak terintegrasi. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam pencatatan data pasien, kesalahan input, serta sulitnya akses informasi medis antara unit layanan yang lain yang berbeda. Pasien juga sering mengeluhkan antrian panjang, lambatnya proses pendaftaran, dan kurangnya transparansi mengenai riwayat medis mereka. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian dan see you di next video. Bye-bye.